yang berjudul Peran Media Cyber dalam Pembentukan Opini Publik pada mata kuliah Cyber Media. Perkenalkan, saya Lulu Dewi Septika. Saya Roliana Suprihatin. Saya Eka Ramadini. Saya Hilsayatun Alivia. Langsung saja ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu konsep opini publik di era digital. Opini publik adalah gabungan pandangan, sikap, dan keyakinan yang dimiliki oleh sekelompok orang terhadap isu tertentu, baik sosial, politik, maupun budaya. Di era digital, opini publik tidak hanya terbentuk melalui media massa, tetapi juga interaksi di media sosial dan platform digital lainnya. Opini publik di era digital adalah pandangan kolektif masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi dan informasi di dunia maya, terutama melalui media sosial dan platform daring lainnya. Pembentukan opini publik ini lebih cepat, luas, dan bisa memicu reaksi yang lebih spontan dibandingkan era sebelumnya. Menurut Harold Laswell, proses terbentuknya opini publik terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu adalah exposure, ketika masyarakat mulai menerima informasi dari media massa atau lingkungan sosialnya. Setelah itu, masuk ke tahap attention atau perhatian, di mana masyarakat mulai memberikan fokus terhadap isu yang muncul karena dirasa relevan atau penting. Yang selanjutnya adalah tahap interpretation atau penafsiran, di mana informasi yang diterima ditafsirkan sesuai dengan nilai, pengalaman, dan latar belakang masing-masing individu. Yang keempat yaitu ada memasuki tahapan formation atau pembentukan. Terbentuknya opini secara kolektif berdasarkan interpretasi yang berkembang. Dan yang terakhir, opini yang telah terbentuk akan diekspresikan pada tahap expression atau ekspresi melalui berbagai cara seperti diskusi di media sosial, akal sosial, atau bahkan melalui media massa, sehingga opini tersebut menjadi bagian dari wacana publik yang lebih luas. Partai politik menggunakan media massa untuk alat kampanye dan mobilisasi massa. Dalam Pemilu Indonesia 2024, pasangan yang memaksimalkan TikTok, Instagram, dan Twitter untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z. Kampanye digital lebih murah dan menjangkau lebih luas dibandingkan media tradisional. Pembentukan opini di ruang diskusi dan debat dalam media sosial, 3 kubu politik saling menyerang dan membentuk narasi tandingan seperti hashtag Prabowo Gibran 2024 versus hashtag Anies Baswedan versus hashtag Ganjar Presiden 2024 yang mengakar kuat di kalangan warganet. Selanjutnya, ciri-ciri opini publik di era digital. Yang pertama, penyebarannya sangat cepat terutama ketika suatu konten menjadi viral. Yang kedua, dipengaruhi oleh algoritma media sosial yang menentukan apa saja yang muncul di beranda pengguna. Yang ketiga, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa dibatasi oleh profesi atau latar belakang. Lalu selanjutnya, rentan terhadap hoax, disinformasi, dan provokasi karena minimnya verifikasi informasi tokoh publik, influencer, dan figur viral yang memiliki peran besar dalam membentuk dan mengarahkan opini masyarakat. Selanjutnya, perubahan di era digital. Dulu, opini publik lebih banyak terbentuk lewat media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar, yang informasinya disampaikan satu arah dan dikendalikan oleh lembaga tertentu. Namun, di era digital, peran media sosial dan platform online sangat dominan. Siapapun bisa menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, atau bahkan membentuk narasi sendiri tanpa harus melalui media tradisional. Opini publik sekarang berkembang secara 2 arah dan sangat dinamis. Informasinya bisa menyebar dalam hitungan detik, menjangkau ribuan hingga jutaan orang hanya lewat satu unggahan. Selain itu, algoritma media sosial membuat konten yang relevan atau emosional yang lebih mudah muncul di hadapan pengguna, sehingga mempercepat proses pembentukan opini. Perubahan ini membuat opini publik jadi lebih terbuka, partisipatif, dan cepat berubah sesuai dengan tren dan isu yang sedang hangat. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme penyebaran informasi dan hoax. Informasi pada media sosial terkadang berisi hoax,
fitnah, desas-desus, kabar buruk, ujaran kebencian, aib, dan juga kejelekan seseorang. Nah, informasi yang dapat diunggah ke publik serta hal-hal lain sejenis sebagai sarana untuk memperoleh simpati, like, komentar, lahan pekerjaan, dan juga sarana provokasi, serta sarana mencari keuntungan politik dan juga ekonomi dapat menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Proses penyebaran berita dan informasi hoax pada media sosial terjadi karena tidak ada bilik-bilik atau aturan-aturan yang mengekang dalam pembuatan sebuah berita atau informasi dalam platform. Seluruh pengguna dapat membuat lalu menyebarkan informasi sesuai dengan keinginan dan pemikirannya tanpa harus melakukan kajian dan juga riset yang disebarluaskan. Hasil pemikiran yang belum tentu berdasarkan fakta dan pengalihan fakta lebih jelas membuat banyak tersebar berita hoax pada media sosial. Mekanisme penyebaran informasi dan juga hoax itu mencakup yang pertama produksi konten. Produksi konten ini merupakan informasi resmi yang disebarkan kepada tim kampanye, media, lembaga negara, tetapi hoax tetap tersebar luas di akun anonim. Nah, kelompok politik tak resmi serta individu yang punya kepentingan, contohnya saat akun tak dikenal menyebarkan hoax bahwa Prabowo Gibran didiskualifikasi karena pelanggaran etik. Nah, berita ini diproduksi tanpa sumber yang jelas karena berita yang jelas dan akurat hanya disebarkan melalui lembaga media negara. Yang kedua yaitu kontribusi awal. Setelah diproses, informasi resmi disebarkan kepada publik melalui saluran yang terkontrol seperti media mainstream yang telah terverifikasi dan dilengkapi dengan pembuktian yang sah. Sebaliknya, hoax biasanya tersebar melalui platform yang lebih bebas dan sulit dikontrol seperti media sosial terbuka, yaitu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ataupun X. Aplikasi pesan pribadi seperti WhatsApp dan juga Telegram. Contohnya, di WhatsApp beredar pesan berantai yang menyatakan hasil exit poll luar negeri yang menyebutkan satu pasangan calon menang telak. Padahal hasil exit poll tersebut belum tentu akurat dan belum waktunya untuk perhitungan. Berita semacam ini tersebar cepat karena banyak orang yang menerima informasi tersebut tanpa memverifikasi terlebih dahulu sumbernya. Selanjutnya yaitu implikasi oleh influencer dan juga bot. Influencer dan bot bekerja bersama untuk mempercepat penyebaran informasi. Influencer dengan pengikut besar dapat mempengaruhi opini publik dengan membagikan informasi baik benar ataupun hoax. Sementara bot atau akun palsu digunakan untuk meningkatkan interaksi dan membuat informasi terlihat viral, memberikan kesan bahwa informasi tersebut lebih kredibel meskipun sebenarnya hanya hasil manipulasi algoritma. Contohnya tagar seperti hashtag Gibran melanggar etika atau hashtag Jokowi cawe-cawe menjadi trending karena banyak influencer dan buzzer politik yang menyebarkan informasi ini. Selain itu, penggunaan bot untuk menggenjot jumlah like, komentar, dan retweet dapat membuat suatu isu terlihat lebih populer dan dapat dipercaya oleh banyak orang. Kemudian terbentuknya opini publik. Opini publik terbentuk ketika informasi yang disebarkan secara luas dan berulang kali diterima oleh masyarakat meski belum tentu benar. Semakin sering seseorang terpapar informasi tersebut, maka semakin besar kemungkinan mereka mempercayainya. Di media sosial, orang cenderung membagikan informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Selanjutnya, studi kasus peran media dalam pemilu atau kebijakan publik tertentu. Pengaruh dari strategi gemoy dalam kampanye Prabowo Gibran cukup besar, terutama dalam membentuk citra baru Prabowo di mata pemilih muda. Dengan tampil lebih santai, lucu, dan dekat dengan rakyat, Prabowo mampu mengikis citra lama yang dianggap keras dan kaku. Media sosial menjadi alat utama dalam penyebaran citra ini. Dengan TikTok, Instagram, dan juga Twitter atau X dipakai untuk mendistribusikan konten-konten menghibur. Dampaknya, elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen Z
yang sebelumnya cenderung kurang antusias terhadap kandidat dari kalangan senior. Dalam pemilu presiden 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung strategi kampanye yang dikenal dengan istilah gemoy, yang berarti lucu atau menggemaskan. Strategi ini digunakan untuk membentuk citra Prabowo sebagai sosok yang lebih ramah, santai, dan menyenangkan. Berbeda dari citranya yang dahulu, yang dikenal tegas dan keras. Media sosial berperan dalam menyebarkan strategi ini, terutama melalui platform seperti TikTok dan Instagram. Tim kampanye secara aktif memproduksi konten-konten yang menampilkan Prabowo menari, bercanda, atau berinteraksi dengan anak muda. Bahkan, teknologi AI dimanfaatkan untuk membuat avatar Prabowo dalam bentuk kartun lucu yang semakin menguatkan kesan gemoy. Kampanye ini juga diperkuat dengan kolaborasi bersama influencer dan kreator konten untuk menjangkau generasi muda secara luas. Strategi gemoy terbukti secara efektif karena berhasil mengubah persepsi publik terhadap Prabowo dan meningkatkan keterlibatan pemilih muda yang selama ini dikenal kritis namun juga aktif di dunia digital. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kampanye politik modern harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren komunikasi untuk meraih simpati publik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyuksesan strategi ini meliputi tim kampanye resmi Prabowo Gibran, konsultan media sosial, kreator konten muda, dan juga influencer. Bahkan, beberapa selebritas yang ikut membuat dan menyebarkan konten gemoy. Selain itu, penggunaan teknologi seperti avatar AI, Prabowo juga dikerjakan oleh tim kreatif digital khusus. Semua ini dilakukan untuk memperluas daya jangkau pesan, kampanye dengan cara ringan, viral, dan relatable untuk anak muda. Untuk hasilnya, bisa dikatakan campuran. Dari sisi positif, strategi ini sukses memperluas basis dukungan dan membuat Prabowo Gibran lebih populer di kalangan pemilih muda, yang berkontribusi pada kemenangan mereka pada pemilu 2024. Namun, di sisi lain, ada kritik yang muncul dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan kelompok masyarakat sipil, yang menilai bahwa pendekatan ini terlalu fokus pada aspek hiburan dan mengabaikan pembahasan isu-isu substansial seperti kebijakan ekonomi, demokrasi, atau hak asasi manusia. Beberapa menganggap bahwa kampanye yang terlalu gemoy dapat mereduksi keseriusan pemilu sebagai ajang pertarungan gagasan. Materi selanjutnya, pengaruh influencer dan publik figur di media cyber. Dalam pemilu 2024, peran influencer dan publik figur di media cyber terbukti signifikan dalam membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih muda. Para calon presiden secara aktif menggandeng influencer untuk memperluas jangkauan kampanye mereka melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Misalnya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari sejumlah selebritas dan influencer ternama seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Nikita Mirzani, dan Ria Ricis, yang turut serta dalam berbagai kegiatan kampanye dan menyebarkan konten dukungan di media sosial. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar didukung oleh influencer seperti Fadil Jaidi, Tasya Farasya, Dr. Tirta, dan Dian Pelangi yang aktif mempromosikan visi dan program pasangan ini kepada pengikut mereka. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD juga mendapatkan dukungan dari artis dan influencer seperti Once Mekel, Arie Kriting, Ernest Prakasa, dan Slang yang turut serta dalam kampanye dan menyuarakan dukungan mereka di berbagai platform. Strategi ini menunjukkan bahwa influencer memiliki kekuatan untuk menyederhanakan isu-isu politik kompleks menjadi pesan yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas, serta mampu menciptakan kedekatan emosional antara calon pemimpin dan pemilih. Namun, penggunaan influencer dalam kampanye politik juga menimbulkan kekhawatiran terkait penyebaran informasi yang tidak akurat dan potensi manipulasi opini publik, sehingga diperlukan literasi digital yang kuat di kalangan masyarakat untuk menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara kritis. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Thank you for watching.
Wassalamualaikum